Karena kita masuk ke aplikasi dan dampak bioteknologi. Ya ini materi intinya sebenarnya. Jadi yang pertama kita akan pelajari adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan ini saya dulu, kultur jaringan tumbuhan ini adalah salah satu teknik bioteknologi modern yang orang itu sering terkecoh dianggap tidak modern. Karena ya tidak tidak mungkin bagi beberapa orang tidak sekeren dalam tanda kutip seperti teknik bayi tabung atau cloning gitu kan. Tapi kultur jaringan ini juga bioteknologi modern. Kenapa? Tadi karena yang diatur itu bukan hanya media tumbuhnya, bukan hanya lingkungannya, tapi individunya tersebut juga diatur sama dia. Kultur jaringan ini dulu pas saya kuliah saya nggak ngambil mata kuliahnya, tapi saya belajar di fisiologi tumbuhan. Kultur jaringan ini adalah kalau ada orang yang mengambil peminatan atau belajar kultur jaringan itu bisa dikategorikan sebagai orang yang sabar. Karena kultur jaringan ini pertama butuh ketelitian yang sangat tinggi, karena nggak boleh ada mikroorganisme apapun sekitarnya di labnya. Jadi pas masuk harus benar-benar bersih, nggak boleh ada bakteri, nggak boleh ada jamur. Tuh. Nah, apa sih kultur jaringan? Ya, saya udah jelasin panjang lebar, nggak bisa jelasin definisinya. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan individu secara aseksual yang menghasilkan keturunan sama persis dengan induknya. Jadi sama persis. Ini merupakan asal-usul dari kenapa manusia itu bisa berpikir apakah manusia bisa dikloning seperti tumbuhan. Ya karena tumbuhan itu di cloning, tapi namanya bukan cloning. Namanya adalah kultur jaringan. Nah, bagaimana kultur jaringan itu bisa terjadi? Ya, yang pertama adalah diambil dulu bagian tumbuhan yang akan ditumbuhkan. Apa namanya? Namanya adalah explant. Ya. Kalau di gambar itu bisa dilihat yang saya coret deh. Diambil potongan-potongan phloem. Ya, dari mana? Dari irisan melintang akar wortel. Jadi yang diambil itu memang bagian tumbuhan yang masih bisa tumbuh. Kalau sini misalnya kalau digambar kan contohnya diambil potongan phloem dari irisan melintang akar wortel. Kemudian diapain? Nah, explant tadi, potongan phloem tadi ya akan dipisah-pisahkan dan dikultur setiap selnya. Ya. Dan kemudian akan ditumbuhkan di medium kultur. Jadi nggak langsung ditaruh di tanah, tapi ditaruh di media kultur dulu. Media kultur itu kalau dulu saya lihat di labnya itu dia otak gede, banyak tabung reaksi itu bisa, atau pakai beberapa tempat kayak cawan Petri juga bisa, tergantung penggunaannya. Ya itu ditumbuhkan dalam medium kultur sehingga nantinya akan tumbuh yang namanya kalus. Jadi tahapannya ada 3. Dari explant, dia ditaruh di media kultur, dia berkembang sampai nantinya dia jadi kalus. Nah, kalus itu merupakan gumpalan sel yang belum terdiferensiasi. Oke, kalus udah tumbuh, udah ada nih. Kemudian diapain? Nah, kalus itu dibiarin. Kita lihat dalam masanya. Nantinya dia akan terus membelah sampai membentuk yang namanya plantlet. Plantlet atau plantlet sama ya. Nah, plantlet ini adalah tanaman kecil, calon individu tanaman yang nantinya bisa tumbuh jadi individu baru. Ya, kalau misalnya sudah tumbuh plantlet, baru kemudian dia bisa dipindahkan ke media tanam yang beneran. Kayak gitu. Pak, kenapa kultur jaringan ini ada? Karena untuk menjaga supaya variasi unggul itu ada. Contoh misalnya kayak wortel. Apa ya? Misalnya wortel itu varian unggulnya apa ya? Misalnya warnanya orange. Misalnya orange panjang misalnya ya. Nah, dijaga tuh supaya si orange panjang itu ada terus. Jadi saat kita butuh varian unggul itu tetap ada. Kayak gitu. Jadi nggak random kan kalau kebanyakan orang atau yang nanam atau petani gitu kan mereka random. Mereka cuma ambil benih terus ditanam, apakah mungkin ada perubahan? Mungkin. Tapi kalau kultur jaringan, dia tekniknya mirip cloning.
yaitu benar-benar keturunannya sama persis. Jadi secara logikanya harusnya kalau benihnya ini merupakan tadi si orange panjang, kalau pertumbuhannya optimal atau maksimal, anaknya atau individu barunya tetap orange panjang. Nggak tiba-tiba jadi hijau pendek gitu kan ya. Tapi harusnya tetap jadi orange panjang. Kayak gitu. Nah, itu pertama, baru satu, kultur jaringan. Yang kedua ada DNA rekombinan. Kalau DNA rekombinan, ini adalah sebuah teknik di mana kita memasukkan gen asing untuk mengubah suatu gen organisme agar memperoleh sifat yang tidak dimiliki. Kalau DNA rekombinan itu kembalikan dari kultur jaringan. DNA rekombinan adalah kita punya gen nih, ya, atau kita punya sel. Kita pengen dia punya sifat tertentu, tapi dia nggak punya. Gen yang lain punya. Akibatnya apa? Kita ambil bagian gen yang bagus tadi, kita masukkan, kita sisipkan dia ke gen yang kita punya. Logika dasarnya seperti itu. Ya. Nah, teknik ini banyak digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Organisme transgenik itu organisme atau tumbuhan yang memang variasi unggul tadi. Gitu. Jadi, kultur jaringan tadi untuk memperbanyaknya, kalau DNA rekombinan ini untuk membuatnya. Itu ya. Terbayang nih ya. Jadi kalau tanya sifat unggul itu dari mana? Bisa jadi DNA rekombinan. Untuk memperbanyaknya gimana? Bisa pakai kultur jaringan. Ya. Nah, DNA rekombinan ini dia ada 3 tahap. Ada yang namanya isolasi DNA, ada transplantasi gen, dan memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Jadi dimasukkannya ke dalam sel hidup. Itu nanti sebenarnya kalau secara detail itu ada beberapa enzim yang dibutuhkan dalam teknik ini. Tapi sekarang saya jelaskan hanya secara umumnya aja gitu ya. Nanti mungkin jika saya ketemu link penjelasan yang lebih detail, saya share ke kalian gitu ya. Nah, yang ketiga ada fusi sel. Fusi sel itu sering juga disebut sebagai teknik hibridoma. Fusi itu artinya adalah gabung. Fusi itu artinya penggabungan. Ya, di PKN kalian juga belajar fusi itu gabung kan ya. Saya ingat materi kelas 10 tuh dulu. Fusi sel itu teknik hibridoma secara definisi artinya adalah dia teknik penggabungan 2 sel. Ya, jadi ada 2 sel yang berbeda dari jaringan yang berbeda juga ya, tapi bisa digabungin. Buat apa? Buat menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Biasanya ini digunakan untuk menghasilkan hormon atau antibodi dalam jumlah yang besar. Contohnya di pembuatan hormon antibodi monoklonal atau saya lupa, dipakai di terapi sel kanker juga kalau saya nggak salah ya. Jadi kita lihat yang di kanan ada 2 sel, sel manusia sama sel mieloma tikus. Kenapa harus digabung? Karena kita pengen sel manusia ini punya perbanyakan yang lebih cepat. Yang diambil sifatnya itu dari si sel mieloma tikus. Akhirnya kita taruh dua-duanya di medianya. Ya. Medianya mungkin bisa di cawan Petri gitu kan seperti di gambar. Lalu keduanya kita gabungkan. Ya jangan bayangin kayak gabungin apa gitu ya, kayak gabungin 2 orang jadi 1 gitu. Tapi ada prosesnya. Ya. Nah, setelah digabungkan akan terbentuk yang namanya sel hibrid. Makanya namanya teknik hibridoma. Gitu kan? Lalu apakah langsung dipakai semua? Enggak. Tapi akan lihat dulu yang mana yang kira-kira bisa hidup. Lalu yang mana kira-kira yang masih mempertahankan sifat yang kita inginkan. Kayak misalnya setelah lihat, wah ternyata yang ini nggak ngambil sifat atau nggak ngambil sifat perbanyakan cepat nih dari si sel mieloma. Oh ya udah kita singkirkan. Yang kita pilih adalah yang memang kita inginkan aja. Itu makanya ada kata-kata seleksi sel hibrid. Baru nantinya bisa membentuk beberapa koloni sel. Ada koloni hibrid A, B, dan C, dan belum tentu tiga-tiganya sama. Ya.
Gitu. Nah, yang selanjutnya ada cloning. Cloning ini nama lainnya transplantasi inti. Apa yang terjadi? Ini mirip saya kultur jaringan. Cuma kalau cloning ini biasanya dinyangkutkan atau disangkut pautkan sama hewan dan manusia. Ya. Nah, cloning secara definisi adalah pemindahan inti dari satu sel ke sel yang lain. Sehingga nantinya diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Apakah manusia sudah bisa mengkloning? Ya, jawabannya sudah. Tapi apakah manusia sudah bisa mengkloning secara utuh manusia yang lain? Setahu saya jawabannya belum. Masih butuh banyak banyak riset, banyak penelitian, dan utamanya banyak perdebatan yang belum kita bisa selesaikan terkait cloning ini. Karena pasti jawabannya adalah manusia aja sekarang sudah banyak, untuk apa di cloning? Misalnya seperti itu. Atau ada yang beranggapan juga dari kaum agama gitu kan, mereka bilang hak untuk menciptakan manusia itu ada di Tuhan. Kenapa diambil oleh manusia itu sendiri? Misalnya kayak gitu. Tapi untuk hewan kita sudah berhasil. Contohnya adalah domba doli. Untuk di videonya di YouTube sangat banyak sekali, kamu bisa tonton sendiri. Tapi sekarang saya jelaskan secara intinya aja. Jadi ada si doli tadi atau asal-usul si doli tadi yang ingin dikloning. Kita pengen ngetes apakah bisa nih si domba ini kita cloning secara persis sama. Tapi jangan bayangin cloning ini sama kayak di beberapa film fiksi. Di beberapa film fiksi kan ada misalnya ada hewan atau manusia masuk ke suatu tabung gede, terus dalam beberapa menit langsung jadi cloning yang baru secara persis dengan umur yang sama. Cloning kita nggak kayak gitu. Tapi cloning kita benar-benar butuh waktu yang lama juga. Gitu. Jadi awalnya ya, misalnya si domba ini nih, si organism to be cloned itu akan diambil yang namanya diferensiasi sel. Sel-sel yang bisa terdiferensiasi, yang masih bisa berkembang. Gitu kan? Nah, nantinya sel-sel itu akan dipilih tuh, kira-kira yang mana yang sifatnya bagus atau yang punya peluang hidup lebih besar. Nah, setelah dipilih tadi, kemudian akan diperbanyak atau di-cloning selnya. Jadi yang di-cloning itu adalah selnya, bukan individunya secara utuh. Gitu ya. Nah, baru kemudian nantinya diambil tadi sel yang akan di-cloning tadi, ditumbuh kembangkan jadi embrio, baru kemudian lahir. Jadi ada istilah lahir juga. Lahir individu yang benar-benar sama persis dengan individu yang kita inginkan. Gitu. Jadi nggak secara tiba-tiba kayak tadi saya bilang masuk ke tempat tertentu terus pas keluar jadi dua, ya nggak kayak gitu. Gitu. Tapi memang butuh proses pertemuan sperma dengan telur dulu, lalu proses pengembangan embrio di di dalam masa kandungan dulu jika dia memang mengandung, baru kemudian lahir kayak gitu ya. Nah, tadi cloning, selanjutnya adalah ini teknik bayi tabung. Kenapa bayi tabung ini ada? Karena tadi kebutuhan atau keinginan manusia untuk punya anak, tapi memang mungkin beberapa orang masih atau kesulitan untuk mempunyai anak. Itu ya. Intinya sih sebenarnya mirip kayak fertilisasi biasa, cuma mungkin orang-orang kan teknik bayi tabung ini ada gangguan di antara keduanya. Kan inti dari fertilisasi itu adalah ada sperma, ada ovum, mereka bertemu, sperma membuahi ovum, lalu kemudian berkembang jadi zigot dan seterusnya di rahim dan lahir anak. Prosesnya kan kayak gitu. Nah, ternyata orang-orang dengan bayi tabung ini sebenarnya hanya butuh dibantu supaya sperma dengan sel telurnya itu bisa bertemu untuk kemudian dia tumbuh menjadi zigot dan seterusnya. Gitu. Kapan akhirnya teknik bayi tabung ini berhasil pertama kali? Di tahun tadi 1978.
Makanya ini masih merupakan teknik yang baru dan mungkin masih asing secara proses bagi kebanyakan orang. Ya. Nah, tahapannya bisa sambil lihat di gambarnya ya. Yang pertama adalah the woman is given hormone treatments to stimulate egg production. Jadi yang pertama, kalau orang mau bayi tabung itu secara umum, si calon ibu ini akan diberikan hormon. Ya. Akan diberikan hormon-hormon tertentu supaya sel telurnya bisa memproduksi secara cepat, secara banyak. Bukan banyak sih, tapi secara cepat. Karena kan satu juga ya, setiap bulan ya. Nah, secara cepat kemudian akan diambil sel telurnya ya dari ovarium si calon ibu tadi. Jadi dikeluarin sel telurnya, lalu calon bapaknya mengeluarkan spermanya gitu kan ya. Sperma, ovum, udah ada spermanya, udah ada ovumnya. Kan harusnya kan kemudian harusnya mereka berdua bertemu ya, tapi karena ada kesulitan di antara keduanya untuk bertemu, akhirnya dicomblangin lah sama si ilmuwan tadi supaya mereka berdua bisa bertemu di dalam satu culture disk. Culture disk itu apa bahasa Inggrisnya? Mungkin mirip-mirip kultur jaringan, medianya. Ya, kalau digambarkan di cawan Petri ya, ini ya. Ini setelah diambil dari ovarium, ini sel telurnya nih, lalu ini sel sperma, mereka bertemu di dalam medianya. Pak, terus dibiarin aja? Enggak dibiarin. Tapi sebisa mungkin diatur supaya mereka bertemu. Ya diatur lah, dicomblangin. Mungkin kalau kamu, ya kamu sudah remaja lah. Misalnya ada perempuan, ada laki-laki, mereka nggak bisa deket-deket, akhirnya kamu bantu dekat, kan kayak gitu prinsipnya ya. Lalu kemudian setelah ada di media, ya kemudian akan ditempatkan yang di dalam inkubator. Mungkin selama 48 jam. Ya, sampai fertilisasi, hasil fertilisasi tadi bisa berkembang. Ya, pas lihat di dalam inkubasi 48 jam, wah ini berkembang nih. Bisa jadi calon zigot nih. Nah, kemudian calon embrio tadi dimasukkan lagi ke dalam uterus atau rahim si calon ibu. Gitu. Buat apa? Supaya dia bisa berkembang di dalam rahim si calon ibu tadi. Pak, lalu kemudian apakah begitu aja? Sebenarnya enggak. Karena bayi tabung ini sebenarnya cukup kompleks. Kalau tadi adalah kondisi kalau hanya sperma dan ovumnya atau sperma dan sel telurnya yang mengalami gangguan. Tapi ada beberapa orang atau beberapa wanita yang ingin punya anak. Ovumnya, sel telurnya aman. Sel telurnya bisa dibuahi, tapi rahimnya tidak memungkinkan untuk mengandung anak. Akhirnya ada di luar negeri itu ada yang namanya meminjam rahim. Meminjam rahim itu jadi prosesnya sampai proses keempat sama. Tapi pas dimasukin ke dalam embrio tadi, calon individu tadi mau dimasukkan ke dalam rahim si calon ibu, dia nggak bisa. Akhirnya dipinjamlah rahim orang lain untuk dikembangkan si calon embrio tadi. Nah, kalau di negara kita itu masih jadi polemik karena definisi mengandung ini sangat sakral gitu kan ya. Kalau misalnya nanti pertanyaannya, kalau kayak gitu siapa ibunya? Ya tergantung. Ada ibu mengandung, ada ibu yang kandung beneran gitu kan ya. Jadi memang masih agak sulit kalau di negara kita. Kalau di negara luar mungkin setelah ditaruh, dititip di rahimnya, dibiayai, diberikan uang, selesai. Tapi di negara Indonesia nggak bisa sesimpel itu. Gitu. Jadi gitu, banyak perdebatan dan pro kontra tentang teknik ini. Lalu selanjutnya, nah dampak positif dan negatif ya. Di bagian terakhir, dampak positif di teknologi ada banyak. Tapi di sini saya jelaskan hanya secara umumnya aja. Nah, ya. Jadi kalau di pertanian misalnya produknya bisa menghasilkan vitamin,
lalu bisa menghasilkan racun bagi serangga, insektisida. Insektisida itu proses atau contoh hasil dari bioteknologi. Lalu gen bagi pengikatan nitrogen bebas, gen untuk bahan herbisida, ya kan? Kalau peternakan vaksin pencegah penyakit ternak. Ngomong-ngomong vaksin nanti kita bahas tugas yang kemarin, ya. Lalu untuk membuat hormon, memperbanyak hormon bisa, lalu cloning reproduksi. Sementara untuk kesehatan bisa hormon, lalu tadi antibodi monoklonal yang tadi si sel tikus sama sel manusia disatuin, ya, atau terhadap sel tumor juga bisa. Itu dampak positif. Sementara kalau dampak negatif ada beberapa. Sebenarnya dampak negatif ini lebih kepada, secara intinya ada dua atau tiga lah. Yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Tuh, karena tadi ya kekurangan bioteknologi modern adalah semuanya hanya prediksi, tapi belum tentu itu akan terjadi di masa depan. Ya, sama kayak vaksin tadi. Kenapa orang banyak takut divaksin? Karena kita belum tahu bagaimana kedepannya. Lalu yang kedua adalah takutnya dijadikan sebagai senjata biologis. Nah, misalnya saya bahas secara satu-satu nih. Misalnya kemungkinan menciptakan mikroorganisme patogen baru. Kemungkinannya, apakah ada kemungkinan patogen baru tercipta? Sangat mungkin. Ya, karena gini, di saat ada sebuah intervensi itu pengaturan tersendiri, pasti nanti akan ada akibatnya. Makanya pasti sering dipertanyakan adalah, perasaan dulu nggak ada bakteri ini, perasaan dulu nggak ada virus ini, perasaan dulu nggak ada jamur ini, nggak ada penyakit ini, kok bisa ada yang baru? Iya tadi, karena kita sudah merekayasa genetika. Otomatis nantinya dia akan mempengaruhi yang lain. Pemikiran simpelnya kayak gitu. Yang kedua, timbul bahan makanan yang mengandung protein baru bersifat toksik. Yang ketiga, munculnya tanaman supergulma. Supergulma itu, gulma itu kan sebenarnya yang bisa dibilang sebagai hama dari pertanian atau perkebunan. Kenapa supergulma namanya? Karena dia besar dan sulit ditanggulangi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi penggunaan kayak misalnya insektisida atau herbisida, gitu kan? Semakin kita sering mengeluarkan hal tersebut, semakin sering kita menggunakan hal tersebut, akan membuat tanaman tersebut di sekitarnya atau gulma-gulmanya itu dia resisten. Dia kenal, oh, gue biasa di basmi pakai ini, oh berarti nantinya gue akan berkembang secara lebih. Makanya kan pertanyaannya adalah kayak misalnya di COVID-19, kenapa COVID-19 itu ada? Karena tadi tuh ya, di penyakit-penyakit sebelumnya sudah bisa teratasi, tapi karena perkembangan dari si virus tadi, ya akibatnya ya dia berkembang terus, dia bermutasi terus. Tuh ya. Di mutasi kita sudah bahas sebelumnya ya, nanti di PHT juga keluar. Lalu resiko tinggi bagi organisme hasil kloning, ya tadi si domba Dolly itu sampai saya kurang tahu apakah dia masih hidup apa enggak, tapi resikonya tinggi bagi organisme hasil kloning. Lalu penyebaran bakteri strain secara liar, erosi plasma nutfah. Apa artinya? Plasma nutfah itu merupakan sebuah kekayaan apa ya? Kekayaan genetis yang dipunyai oleh bumi misalnya. Semakin kita mau yang diambil itu variasi unggul aja, kayak tadi padi ada misalnya ada yang musim panennya 2, ada yang musim panennya 1, tapi kita pengennya 3, ya otomatis yang 1 sama 2 ini nggak ditanam lagi. Karena nggak ditanam, kemudian ya udah dia hilang dengan sendirinya. Gitu. Lalu terganggunya keseimbangan ekosistem, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan senjata biologis. Banyak teori tentang senjata biologis ini, tapi nyatanya sangat sedikit yang sudah terbukti sampai saat ini. Gitu. Jadi semuanya hanya tentang persepsi saja. Tapi kalau ditanya, apakah makhluk hidup, mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, atau manusia itu sendiri digunakan sebagai senjata biologis? Jawabannya sangat mungkin. Makanya tergantung kepada manusianya lagi. Ilmu itu akan berguna jika dia digunakan secara tepat. Tapi ilmu itu bisa tidak berguna saat dia tidak digunakan secara tepat juga.
gitu.